Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan mengenai organisasi yang kami pilih. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Shane Laura Sumari dengan akhiran NIM 49. Perkenalkan, nama saya Nayanti Raffi Alam dengan NIM 41. Perkenalkan, nama saya Ivana Denci Madosir dengan NIM 47. Oke, sebelum itu, organisasi internasional yang kami pilih adalah Amnesty International. Ya, lanjut pada pembahasan yang pertama, apa sih Amnesty itu? Jadi teman-teman, Amnesty itu adalah organisasi non-pemerintah internasional yang bekerja untuk melindungi dan mendukung hak asasi manusia di seluruh dunia. Nah, Amnesty ini didirikan di London pada tahun 1961 dan memiliki lebih dari 10 juta pendukung dan anggota dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, Amnesty ini memiliki tujuan, yaitu berusaha untuk mewujudkan dunia di mana hak asasi manusia dihormati oleh setiap orang. Nah, Amnesty ini juga berusaha untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah, kelompok politik, dan pihak lain. Mereka melakukan kampanye, studi, dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah hak asasi manusia dan menuntut pihak berwenang untuk bertindak. Untuk kegiatan Amnesty sendiri itu ada beberapa yang dilakukan oleh Amnesty. Yang pertama itu seperti kampanye kesadaran, di mana Amnesty International itu terlibat aktif untuk kampanye kesadaran agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia. Dengan begitu memberitahukan kepada orang-orang tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara. Mereka sering juga mengadakan acara dialog seperti publik, seminar maupun diskusi. Yang kedua itu ada penelitian dan juga pelaporan, di mana organisasi Amnesty International ini menyelidiki secara menyeluruh situasi HAM atau hak asasi manusia di banyak negara. Penelitian yang mereka lakukan ini kemudian dipublikasikan dalam bentuk laporan yang menjelaskan mengenai pelanggaran dan saran untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Seringkali laporan-laporan yang dilakukan oleh Amnesty International sendiri itu mengambil kayak mendorong pemerintah atau lembaga internasional untuk dapat mengambil tindakan ke depannya. Lalu juga dapat melalui advokasi dan lobbying atau di mana Amnesty International itu mendukung perubahan kebijakan nasional dan internasional. Amnesty International biasanya berusaha untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga internasional melalui lobbying, surat, dan juga pertemuan secara langsung. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu diskusi atau seminar. Kemudian melalui aksi publik, di mana selain itu organisasi Amnesty International itu juga mengadakan acara publik seperti demonstrasi, pawai, dan juga vigil untuk menunjukkan solidaritas terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang kelima yaitu dukungan untuk korban, di mana korban pelanggaran hak asasi manusia itu dibantu oleh Amnesty International dengan membantu mereka mendapatkan keadilan. Ini termasuk memberikan dukungan hukum, mendukung proses rehabilitas, dan mengadvokasi hak-hak yang mereka miliki. Lalu di sesi ini kita akan sharing pengalaman kita selama join Amnesty. Kebetulan kita join Amnesty itu dari semester 1 dan sekarang kita udah semester 4. So far pengalaman kita di Amnesty itu gak terlalu banyak sih, karena kebetulan kita tuh join sebagai supporter bukan sebagai volunteer. Jadi kalau supporter itu kita itu lebih sering bergerak di bidang digital, karena kita jatuhnya sebagai digital campaigners gitu. Jadi digital campaign itu kayak ngapain aja sih? Kalau misal Amnesty itu sering bikin petisi, kalau menurut kita petisinya itu baik dan bagus untuk kita tangani, kita akan bantu untuk tanda tangani supaya bisa mencapai tujuan dari petisi tersebut. Lalu seperti poster-poster digital yang ada di feed Instagram, di Twitter, itu kita bantu naikkan sebagai bentuk support dari kita sebagai anggota dari Amnesty. Kurang lebih seperti itu pengalaman kita selama kita join Amnesty. Terima kasih.